Pertama saya akan bicarakan agenda presentasi hari ini yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mengenai kondisi eksternal, yang kedua mengenai profil perseroan, yang ketiga mengenai kinerja perseroan 2022, dan yang keempat rencana strategis perseroan. Yang pertama, kondisi eksternal. Meliputi kondisi makroekonomi Indonesia, tren pasar properti, dan pasar properti secondary market dan primary market. Kalau kita bisa lihat dari grafik yang ada dalam pertumbuhan Indonesia belakangan ini, mungkin kita lebih spesifik dari tahun 2019 bergerak ke kanan, ya, di mana kita memasuki krisis kesehatan yang kita kenal dengan nama COVID-19, di mana perekonomian Indonesia, kalau Anda lihat dari GDP growth yang warna merah, kalau Anda lihat itu di tahun 2020 terjadi negatif, ya. Namun hal itu wajar karena ini terjadi di seluruh dunia, dan syukur untuk negara kita di mana setelah itu kebangkitan mulai bergerak dari tahun 2020, 2021, 2022, dan sampai saat ini GDP growth kita sudah mencapai 5,03, di mana inflation rate yang masih tinggi diprediksikan sampai saat ini 5,47, di mana bersamaan dengan BI rate yang mencapai 5,75%. Satu hal yang saya mau sampaikan, kalau Anda lihat dari angka-angka yang ada di sini, pasar properti ke depannya akan cerah, karena kalau Anda lihat dari BI rate dan inflation rate, sebenarnya uang yang tersimpan di perbankan saat ini yang sudah berada di atas angka 80 triliun itu mestinya dialokasikan ke investasi-investasi yang bisa mempunyai hasil imbal yang lebih besar. Karena kalau kita lihat dari BI rate dan inflation rate itu hampir zero. Jadi properti mempunyai masa depan yang cerah, ditunjang dengan GDP growth yang di atas 5%, which is Indonesia one of the top 5 best nation yang bisa mencapai pertumbuhan itu di tahun 2023. Saya lanjut menceritakan ekonomi Indonesia yang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dan stabilitas yang positif di tahun 2023. Pertumbuhan PDB negara ini diproyeksikan terus meningkat dengan kekuatan konsumsi domestik yang kuat, peningkatan ekspor, belanja infrastruktur pemerintah. Menurut Bank Dunia, PDB Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2023 ini. Kita lanjutkan untuk kondisi makro ekonomi Indonesia. Tingkat inflasi di Indonesia relatif stabil. Tingkat inflasi di Indonesia pada April 2023 sebesar 4,33%, yang berada dalam kisaran target pemerintah yaitu 4-5%. Inflasi yang stabil ini mencerminkan efektivitas kebijakan moneter pemerintah dan menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada pada jalur yang stabil menuju pertumbuhan dan pengembangan yang lebih lanjut. Selain itu, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga rendah pada tahun 2023 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Per April 2023, suku bunga BI berada pada level 5,75%, yaitu merupakan level terendah dalam lebih dari 1 dekade. Kebijakan moneter akomodatif ini telah membantu merangsang investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di Indonesia. Tren pasar properti. Pasar properti Indonesia diprediksi akan terus tumbuh positif pada tahun 2023 berkat kondisi ekonomi yang stabil dan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang terus berjalan. Menurut data dari Bank Indonesia, harga properti Jakarta naik sebesar 2,7% year on year pada tahun 2022, menunjukkan permintaan yang kuat di ibu kota. Tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023 dengan properti hunian dan komersial terus diminati. Kelas menengah diperkirakan akan terus menjadi faktor penggerak utama permintaan hunian dan komersial di tahun 2023, terutama di daerah wilayah Jakarta dan Surabaya. Kota-kota ini kemungkinan akan memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun depan karena permintaan properti yang tinggi dan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Tren pasar properti Indonesia pada 2023 diperkirakan akan positif dengan permintaan yang kuat terus berlanjut, terutama di kota-kota besar seperti
Jakarta, dan Surabaya. Pasar properti secondary market dan primary market. Secondary market kalau bisa dikenal dengan properti second. Permintaan landed house, rumah tapak meningkat terutama di Jabodetabek. Di primary market banyak developer-developer yang launching project barunya. Pengembang juga perlu memperhatikan keberlanjutan dan inovasi dalam proyek mereka untuk tetap menarik minat konsumen. Meskipun pasar properti mengalami tantangan, pertumbuhan ekonomi yang positif dan kebijakan suku bunga rendah memberikan peluang pemulihan dan pertumbuhan di masa mendatang. Yang kedua, profil perusahaan. Profil perusahaan melingkupi struktur pemegang saham perseroan tahun 2022, visi dan misi perseroan, 31 tahun era di Indonesia, dan penghargaan perseroan. Struktur pemegang saham perseroan tahun 2022, IPEC dimiliki oleh IPEC 2 dengan saham sejumlah 90,598% dan sisanya dimiliki publik sebesar 9,402%. Visi dan misi perseroan, visi menjadi operator waralaba terbaik di industri real estate broker, dan misi untuk meningkatkan profesionalisme agen dan profitabilitas setiap kantor era dengan memberikan pelatihan profesional dan layanan yang terbaik. Saat ini era dengan brand internasional berada di 34 negara, di 2.390 kantor franchisee, sejumlah 40.500 marketing associate. Era di Indonesia sudah berada lebih dari 31 tahun era di Indonesia, terhitung di tahun 2023. Perseroan adalah pemegang master franchise era untuk seluruh wilayah Indonesia, resmi beroperasi pada tanggal 8 Mei 1992. Era merupakan pelopor broker properti di Indonesia dengan sistem franchise internasional yang berasal dari USA. Era Indonesia merupakan bagian dari era Asia Pasifik yang meliputi 11 negara dengan 647 kantor franchising dan 21.900 marketing associate. 31 tahun era di Indonesia, saat ini kami memiliki 105 kantor franchisee dan 4.857 marketing associate yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, diantaranya adalah Jakarta, Bogor, Cibubur, Tangerang, Bekasi, Bandung, Tegal, Semarang, Yogyakarta, Solo, Salatiga, Malang, Surabaya, Makassar, Manado, Medan, Samarinda, Pontianak, dan Balikpapan. Kontribusi era terhadap perekonomian Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, era Indonesia sebagai master franchise memberikan kesempatan untuk para entrepreneur dalam usaha di bidang jasa untuk industri properti. Dalam membuka usaha di bidang franchise real estate, kantor era membuka kesempatan kerja seluas-luasnya sebagai tenaga pemasaran, yaitu marketing properti untuk masyarakat Indonesia. Berikutnya, membantu masyarakat dalam hal jual beli sewa properti, meningkatkan perputaran ekonomi Indonesia, dan yang ketiga, sektor properti mempengaruhi 170 industri terkait di bawah. Penghargaan perseroan. Perseroan berhasil meraih Property Indonesia Award 2022 Brokerage Firm of the Year pada tanggal 7 September 2022. Kemudian juga mendapat penghargaan di Kota Podomoro Agent Award 2022 sebagai Highly Commended Lead Agent pada tanggal 17 Maret 2022, sekaligus meraih Asia Pacific Property Awards yang diselenggarakan oleh American Standard untuk periode 2022 dan 2023. Berikut kinerja perseroan tahun 2022 dan saya menyerahkan kepada Ibu An Andriani untuk menjelaskan pada bagian tersebut. Terima kasih Pak Darmadi. Saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan perseroan untuk tahun 2022. Yang pertama mengenai penjualan atau revenue. Untuk revenue di tahun 2022 ini sebesar 26 miliar 1 juta rupiah. Jadi kalau saya lihat
ini meningkat sebesar 28,2% dibandingkan dengan tahun 2021. Yang kedua mengenai EBITDA, ya. Mengenai EBITDA ini untuk tahun 2022 sebesar 7 miliar 31 juta rupiah yang mengalami peningkatan 23,78% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk laba bersih perseroan di tahun 2022 ini laba bersih perseroan meningkat 20,6%, yaitu sebesar 4 miliar 117 juta rupiah. Bagusnya di tahun 2022 ini kinerja dari perseroan. Selanjutnya adalah mengenai total aset perseroan. Untuk tahun 2022 ini, aset perseroan mencapai 39 miliar 89 juta rupiah yang berarti meningkat sekitar 18,6%. Selanjutnya mengenai total liabilities daripada perusahaan perseroan. Tahun 2022 total liabilities perseroan yaitu 8 miliar 546 juta. Selanjutnya total ekuitas perseroan di tahun 2022 ini sebesar 30 miliar 543 juta rupiah yang berarti ada peningkatan sebesar 18,46% dibanding tahun sebelumnya. Sekian kadang lagi untuk kinerja keuangan perseroan. Terima kasih Bu Andriani. Saya akan lanjutkan dengan rencana strategis perseroan di tahun 2023 ini. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perseroan akan menambah 1.000 orang marketing associate baru. Yang kedua, menambah 12 kantor franchisee baru, baik kantor franchisee induk ataupun branch office. Hal ini berupa konversi brand lokal menjadi brand era, penawaran kerjasama franchise yang menarik terhadap calon franchisee potensial, penawaran untuk buka branch office kepada franchise yang sudah jalan dengan baik. Berikutnya, memberikan training yang berkesinambungan bagi para marketing associate, bahkan mengikut sertakan mereka ke pelatihan bertaraf Asia Pasifik di Singapura. Pelatihan untuk tim era, member broker dan marketing associate merupakan pelatihan dengan topik yang beragam dan terkini, sesuai kebutuhan serta digital seperti digital marketing, aspek legal, dan sebagainya. Keempat, memberikan penghargaan award kepada para broker dan marketing associate baik dalam taraf nasional, Asia Pasifik, internasional. Mengadakan acara Achiever Conference, Champion Conference, Warrior Conference, dan Leader Conference baik di Jabodetabek maupun di regional yang lain. Kelima, untuk memperkuat posisi era, kami menjajaki kerjasama termasuk saham di beberapa kantor member broker yang besar dan yang sudah jalan. Yang keenam, kerjasama dengan developer-developer untuk memasarkan proyek-proyek primary kepada konsumen. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Demikian Public Expose PT Era Gra Realty Tbk tahun buku 2024.